Shalom, semangat pagi. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasal yang ke-18 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan buat kita sekalian yang menjadi bagian dari kita semua selama 1 minggu ini kan kita bahas bersama-sama. Demikian firman Tuhan Lukas 18 ayat 9. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan bezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan dia tidak berani menengadah ke langit, melainkan dia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam bagian firman Tuhan ini memang bukan bercerita tentang doa yang sesungguhnya, melainkan bagaimana pembenaran yang dilakukan orang Farisi ketika ia dibandingkan dengan pemungut cukai. Tuhan Yesus tidak membenarkan orang Farisi atas kesombongan, tetapi pemungut cukai. Namun mari kita bersama-sama kita lihat dari sisi orang yang berdoa. Orang benar yang berdoa. Saudaraku yang saya kasih, ketika saudara adalah orang yang dibenarkan oleh Tuhan Yesus, bagaimana kita harusnya berdoa? Doa bukanlah satu ritual keagamaan belaka, sama seperti orang Farisi melakukan itu. Sepertinya ia melakukan hal-hal yang luar biasa, sangat luar biasa. Kehidupan, kelakuannya seakan-akan jauh lebih baik daripada yang lain. Nah, saudaraku yang saya kasihi, jika kita sebagai orang-orang beragama, lalu kita tidak juga berusaha mendoakan bagi mereka yang sesungguhnya buat kita itu sangat menyakitkan, sangat memalukan, sangat mengecewakan. Seperti yang kita ketahui, pemungut cukai pada waktu itu adalah orang-orang Yahudi yang seakan-akan membelot kepada penjajah. Jadi sangat dibenci, sangat tidak disukai. Itu sebabnya ia membandingkan bahwa pemungut cukai itu seorang yang sungguh-sungguh jahat baginya. Tetapi bukankah Yesus mengajarkan kepada kita? Berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jadi saudaraku yang saya kasihi, berdoa bukanlah sekedar beragama, tetapi berdoa adalah suatu hal yang harus dilakukan oleh setiap orang yang sudah dibenarkan Tuhan. Semangat pagi, Tuhan Yesus memberkati.